Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sukses menggelar perhelatan Lebaran Betawi dan Halal Bihalal 2026. Dua event ini menjadi ajang silaturahmi warga Jakarta dan sekitarnya, serta mengukuhkan Jakarta sebagai kota global yang berdiri di atas pondasi harmoni, keberagaman, serta toleransi. Ribuan warga dari berbagai wilayah memadati Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Bersama sanak keluarga hingga kerabat, mereka sengaja datang untuk menyaksikan langsung hari pertama penyelenggaraan Lebaran Betawi tahun 2026. Berbagai ornamen khas Betawi dan deretan bazar UMKM hingga berbagai pertunjukan seni menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung yang datang. Eko, warga Jatiwaringin, Jakarta Timur ini mengaku sengaja datang pada hari pertama penyelenggaraan acara Lebaran Betawi lantaran penasaran dengan beragam acara yang ada. Selain untuk mencari hiburan, kedatangan Eko bersama keluarga juga untuk berburu beragam kuliner khas Betawi. Salah satunya yakni kerak telur. Pertama saya pengen lihat acaranya, terus lihat kulinernya. Kulinerannya khususnya kan kayak makanan Betawi gini nih. Tadi kerak telur asli Betawi kan, dan mungkin masih ada makanan yang lain yang khas Betawi. Jadi ya saya kesini untuk itu. Selain hiburan ya ingin kulineran juga. Lebaran Betawi berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 10 sampai 12 April 2026. Pada akhir pekan, antusiasme warga mendatangi lapangan Banteng semakin terasa. Festival budaya tahunan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus pameran budaya Betawi, mulai dari kuliner khas hingga atraksi kesenian tradisional. Dengan mengangkat tema memperkokoh persatuan dalam merawat tradisi menuju Jakarta Kota Global, perhelatan Lebaran Betawi ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta pejabat terkait. Dalam sambutannya, Pramono mengatakan, Lebaran Betawi bukan hanya sebagai perayaan tahunan. Lebaran Betawi menjadi ruang kebersamaan yang penuh kehangatan, persaudaraan, dan untuk saling memaafkan. Lebaran Betawi bukanlah sekedar perayaan tahunan, melainkan ruang kebersamaan yang penuh kehangatan persaudaraan. Melalui tradisi ini kita diingatkan kembali untuk memperkuat nilai budaya Betawi sebagai identitas utama kota Jakarta yang senantiasa hidup di tengah perubahan peradaban. Dalam tradisi Betawi, kita diajak untuk saling memaafkan, terutama kepada orang tua dan para sesepuh. Berbagai atraksi kesenian tradisional serta makanan khas Betawi turut diperjualbelikan guna melengkapi acara perhelatan budaya Lebaran Betawi ini. Jajanan seperti kerak telur, dodol Betawi, dan lainnya menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan mencicipi kuliner khas Betawi tersebut. Selain itu, atraksi kesenian khas Betawi juga tidak kalah mencuri perhatian, seperti lenong komedi, ondel-ondel, gambus, dan pertunjukan band Betawi serta layar tancap yang meramaikan perayaan pada tanggal 12 April. Masyarakat berharap festival serupa banyak digelar di Jakarta. Ya mudah-mudahan terus ya. Jadi kita bisa ikut melestarikan juga, jualan juga bagi UMKM-nya. Iya, kalau bisa selalu setiap tahun. Setiap tahun jadi untuk mengingat penerus kita itu tahu ini Betawi seperti ini gitu. Seperti makanan khas Betawi, dodol, apa kerak telur gitu. Jadi anak-anak penerus kita tahulah makanan khas, ciri apa kebudayaannya gitu. Bagi para pelaku UMKM, khususnya mereka yang berjualan kuliner khas Betawi, event tahunan seperti Lebaran Betawi membawa dampak ekonomi yang sangat berarti. Banyaknya pengunjung yang tertarik mencoba kuliner khas ibu kota itu membuat omset penjualan naik signifikan. Salah satunya dodol Betawi yang menjadi buruan untuk oleh-oleh maupun hidangan saat silaturahmi Lebaran.
Ada original, duren, wijen, sama ketan hitam. Oke, harganya dari mulai berapa sampai berapa ini Bang? Harganya varian dari mulai harga 15.000 sampai harga 100.000. Kalau boleh tahu Bang, bedanya sama dodol lain apa sih Bang kalau dodol Betawi ini? Mungkin dari ciri khas ya, terus sama bahan bakunya dia nggak dicampur, dia murni ketan sama santan. Ini kan 3 hari Abang dari kemarin sampai besok. Ini kira-kira stand ini ada terus sampai besok atau cuma hari ini aja? Ada terus sampai besok, dari mulai kemarin sampai besok ada. Kalau dari segi penjualan, perekonomian tentunya mengangkat harkat masyarakat kaum Betawi khususnya. Pada umumnya perekonomian warga DKI. Jadi ada UMKM. Jadi untuk itu kepada UMKM tolong jangan hanya sebatas event ini aja. Ini udah termasuk bagus. Event-event yang membawa untuk kemajuan perekonomian warga DKI tentunya tolong diperbanyak. Tak hanya Lebaran Betawi, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar Halal Bihalal Jakarta 2026 pada Sabtu 11 April. Halal Bihalal Jakarta 2026 digelar di Taman Fathahillah kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Halal Bihalal Jakarta ini dirancang dengan memadukan tradisi silaturahmi disertai dengan teknologi modern dengan video mapping. Konsep ini dihadirkan untuk merayakan kebersamaan sekaligus menegaskan identitas Jakarta sebagai kota global yang menjunjung harmoni. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan Halal Bihalal menjadi ruang kebersamaan yang terbuka bagi semua kalangan. Rano menekankan Jakarta adalah kota yang merangkul seluruh warganya tanpa memandang perbedaan. Jakarta adalah kota yang tidak pernah meninggalkan akarnya sebagai kota global yang tetap berbudaya. Sepanjang tahun ini Jakarta telah menunjukkan wajahnya sebagai kota yang hidup dalam keberagaman melalui berbagai perayaan lintas agama dan budaya, mulai dari Christmas Carol kolosal, Imlek kolosal, Festival Ogo-Ogo, Jakarta Beduk kolosal. Semua itu bukan sekedar perayaan, melainkan penegasan bahwa Jakarta berdiri di atas fondasi toleransi dan kebersamaan. Dari harmoni inilah lahir kepercayaan, dan dari kepercayaan inilah Jakarta hari ini diakui sebagai salah satu kota teraman di kawasan Asia Tenggara, bahkan menempati posisi kedua. Tepuk tangan buat Jakarta. Sederet musisi ibu kota seperti Warna, Cakrakan, Debu, sampai Purwacaraka turut meramaikan acara Halal Bihalal Jakarta yang disambut meriah oleh pengunjung. Warga berharap Halal Bihalal Jakarta dapat digelar rutin setiap tahun. Semoga sih seru ya, rame ya. Terus kan ada acara Halal Bihalal juga. Ya semoga aja bisa ketemu teman-teman baru gitu, Pak. Ya. Pengennya tiap tahun ya? Ya, pengennya tiap tahun sih. Biar seru aja di sini rame. Hiburan aja. Iya. Sama artisnya gitu. Siapa deh? Rosa, ada Rosa ya. Menurut Ibu acara ini gimana? Seru juga, rame banget. Terus asik. Gratis nggak? Praktis. Gratis. Iya. Tak hanya sukses dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara, Wagub Rano Karno juga mengungkapkan kesuksesan penyelenggaraan Jakarta Festive Wonders 2026. Festive Wonders diikuti 101 pusat perbelanjaan, 300 hotel dan restoran, serta 500 agen perjalanan. Selama penyelenggaraan Festive Wonders dari Desember 2025 sampai Maret 2026, total transaksi mencapai 67,5 triliun rupiah. Menurut Rano Karno, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor yang menggerakkan ekonomi Jakarta. Rano menegaskan Jakarta bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga amanah yang harus dirawat bersama.